Pertama, kita siapkan air yang hangat ya, 150 ml. Ini aku pakai takaran pinggan ya. Yang hangat ya airnya, teman-teman. Kemudian ragi 1 sendok teh. Baking powder setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan, yogurt yang tawar 1 sendok makan, opsional ya. Terus beberapa tetes cuka masakan, beberapa tetes saja. Ini ada garam sedikit aja, 1/4 sendok teh gitu ya kira-kira. Dan juga ada minyak 20 ml, minyak sayur ya atau minyak goreng. Kemudian ada tepung terigu pro tinggi sebanyak 2 cups ya, atau setara dengan 280 gram. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur bahannya. Karena adonannya lengket, maka Wayana kasih tepung sedikit aja tuh kayak gini ya. Ditaburi tipis-tipis supaya tidak lengket di tangan ya. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur, baru diuleni ya. Dan saya akan uleni di bawah ya seperti ini. Rotinya itu tanpa mixer ya, cuma diuleni dengan tangan saja. Dan ini saya uleni selama 10 menitan ya teman-teman. Tapi kalau ada mixer mah lebih bagus pakai mixer ya. Di mixer 10-15 menitan gitu udah ya. Setelah kalis baru didiamkan. Nah ini udah mulai kalis. Ini saya uleni 10 menit aja ya teman-teman. Hingga adonannya terlihat mulus gitu ya teman-teman. Kinclong seperti ini tuh, tidak lengket lagi di tangan. Nah sekarang aku balikin lagi ke baskom tadi ya, ke wadahnya ya. Kemudian oles minyak sedikit, kemudian tutup dan diamkan selama 1 jaman ya teman-teman, atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang. Lalu akan aku bagi-bagi di sini adonannya menjadi 10 bagian atau sesuai selera ya teman-teman. Aku ini ukurannya kecil-kecil ya. Aku nggak tahu ini per bijinya itu berapa gram ya. Jadi aku masak ingat aja seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran panjang kecilnya itu ya, panjangnya kira-kira sepanjang telunjuk kita ya teman-teman. Jadi kecil dan mungil gitu ya. Untuk ukuran samulinya, oh ya ini aku diamkan dulu ya teman-teman, kira-kira 5 atau 7 menitan supaya lentur ya nanti ketika kita menggilasnya. Nah sekarang udah agak lentur ya ini tuh teman-teman, jadi ini udah 7 menit ya. Nah sekarang aku gilas memanjang seperti ini. Ini enggak terlalu panjang-panjang amat ya teman-teman, sepanjang telunjuk kita ya, telunjuk kita. Jadi ini rotinya tuh kecil dan mungil. Nah setelah kita panjangkan bentuk oval gini, aku taruh ayam suwir karena ini samuli isi ayam suwir. Resep ayam suwirnya insya Allah di video-video selanjutnya ya akan aku share. Nah sekarang kita ambil 1 sendok kira-kira, atau 2 atau 1 sendok setengah lah kira-kira ya. Terus kita letakkan seperti ini dan tutup dulu yang rapi. Kemudian digulung ya teman-teman. Pokoknya mah gampang ya. Tuh kayak gini digulung-gulung, karena kan kalau roti samuli mah digulung-gulung aja udah ya, gampang banget pokoknya mah ya. Roti tergampang di Arab Saudi ini ya. Roti tergampang, termudah dan termurah ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini, dan untuk panjangnya itu kira-kira sepanjang telunjuk kita ya. Jadi enggak terlalu panjang gitu ya. Biasanya kan seroti samuli itu ada yang sampai 1 meter teman-teman, ada yang sampai setengah meter, 1 meter, ada yang 3 cm, 4 cm. Itu mah tapi untuk khusus buat pedagang ya. Jadi kalau di rumah mah bikin yang kecil-kecil aja, yang sedang-sedang saja gitu ya, nggak usah panjang-panjang. Itu kalau untuk jualan mah panjang teman-teman, cuman mereka kan dipotong-potong nanti ya jadi sandwich gitu. Nah itu laris banget pada pedagang-pedagang yang jualan itu teman-teman. Tapi saya sekarang mah saya bikin aja di rumah gitu ya. Terus untuk isian mah bebas ya, sesuai yang saya mau gitu. Pengen telur, pengen ayam suwir, pengen tuna yang kalengan, atau ati ya, jeroan bisa, terus keju, coklat, pokoknya mah sesuai yang kita mau bisa. Tinggal kita bikin rotinya aja udah, nggak perlu beli lagi gitu ya. Kemudian tata di loyang yang sudah saya olesi minyak sebelumnya. Tuh kayak gini ya. Jadi kita panjangkan dulu, kasih isian, lalu gulung. Udah seperti itu ya. Kayak gini. Dan ini ya rotinya praktis ya, jadi nggak perlu nanti kita isi lagi karena udah ada isiannya, tinggal makan saja. Nah kalau sudah kita bentuk seperti ini, udah selesai semua, lalu tutup dan diamkan 1 jam ya atau 40 menit gitulah ya teman-teman, hingga mengembang saja. Setelah 40 menit selanjutnya saya akan olesi ini dengan susu cair ya.
biar rotinya itu makin bagus ya teman-teman, bagus pokoknya kecoklatan gitu. Lalu ini akan aku panggang dengan suhu 180, yang bawah dulu kemudian nanti yang atas, atau disesuaikan aja sesuai oven kalian masing-masing ya. Nah, rotinya sudah matang, angkat ya, seperti ini penampakannya. Oh ya, tadi tuh pas aku ngebentuknya ya, pas aku ngisi ayam suwir, ini tuh roti aku ukur sepanjang telunjuk aku ya. Nah, setelah mengembang dipanggang jadi agak panjang dikit ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Ya nggak apa-apa panjang dikit ya, yang penting enak, gurih, dan pokoknya mah mengenyangkan. Ini teman-teman, anak-anak aku suka banget, apalagi ini udah praktis ya, tinggal kita makan aja karena udah ada isiannya, nggak perlu dibikin sendawi seperti biasanya ya. Tapi kalaupun nggak mau pakai isian, boleh-boleh saja. Jadi misalkan bikinnya nggak pakai isian, nanti setelah matang dikasih isian ya, ya seperti itu kayak sendawis gitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat hasilnya ya, tuh kayak gini teman-teman, dalamnya wangi sekali. Wangi banget ayam suwirnya dan juga rotinya. Resep ayam suwir insya Allah di video selanjutnya ya teman-teman. Tuh ini kecil banget, mungil, dan rasanya tuh gurih banget menurut aku ya, gurih karena rasanya dalamnya itu ayam suwir, dan juga aku kasih wortel dan paprika dan juga ada bumbu-bumbunya ya. Nah buat teman-teman yang mau nyobain buat hidangan keluarga, ayo dicoba dengan resep ini karena takarannya sedikit. Tapi kalau untuk ide jualan ya mungkin ditambahin resep-resepnya dari yang aku bikin ini ya. Terus untuk ukuran besar kecilnya harus ditimbang ya, biar sama gitu. Kalau aku ini mah Saka inget yang nggak pakai timbangan ya, biasa-biasa gitu aja lah, diukur dengan sekira-kira aku aja gini ya teman-teman. Aku ukur nggak pakai takaran lah, nggak pakai timbangan, maksudnya sederhana aja karena ini mah bukan untuk jualan ya, untuk hidangan keluarga di rumah. Alhamdulillah keluarga semua suka ya karena rasanya enak dan juga tekstur rotinya itu tidak kalah dengan yang di toko-toko ya, lembut banget, ini empuk teman-teman. Nah, pokoknya buat teman-teman yang mau mencoba silahkan dicobain ya, karena ini takarannya sangat sedikit banget, cuma 280 gram. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara aku membuat roti Arab Samuli isi ayam suwir yang praktis ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Nah, pertama kita siapkan wadahnya dulu atau baskom ya. Terus ada air hangat sebanyak 200 ml ya. Airnya hangat ya. Terus ada gula pasir 1 sendok makan. Terus ada ragi 2 sendok teh. Kemudian ada susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian ada butter ya, ini butternya udah dicairkan sebanyak 30 ml. Aduk-aduk. Garam setengah sendok teh. Tepung terigu pro tinggi ya, sebanyak 2 gelas atau 300 gram. Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya dengan spatula. Selanjutnya akan saya aduk-aduk dengan tangan saya sendiri. Dan adonan akan terasa lengket jadi wayahna, kasih tepung sedikit aja, tipis-tipis ya. Selanjutnya saya uleni di bawah seperti ini biar cepat ya. Saya uleni di sini selama 10 menitan ya, hingga adonannya itu benar-benar kalis ya, lembut dan mulus ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan ini udah 10 menit ya, aku skip ya karena kepanjangan. Nah kalau sudah mulus seperti ini, tidak lengket lagi di tangan, kemudian saya tutup. Terus saya diamkan selama 1 jaman ya teman-teman. Setelah 1 jam adonan sudah merojol seperti ini ya teman-teman, sampai merojol saking mengembangnya. Selanjutnya di sini kempiskan dulu ya si adonan ini. Kemudian saya bagi-bagi adonannya sesuai selera ya teman-teman. Mau 9, mau 10, 11, 12. Pokoknya mah sesuai selera mau jadi berapa. Nah kalau saya mah jadi 9 aja ya teman-teman. Kemudian akan saya tutup dan biarkan hingga lentur ya 10 menit kira-kira. Selanjutnya saya siapkan aluminium cup di sini. Terus ini alisi dulu aluminium cupnya ini dengan butter ya atau minyak. Selanjutnya kita akan bentuk si rotinya satu persatu. Caranya seperti ini. Dibikin menonjol dulu setengah ya. Nonjol setengah dan setengahnya lagi dipipihkan.
Kalau sudah dipipihkan yang setengahnya, dikerat-kerat seperti ini ya. Dengan pisau atau dengan pemotongan roti atau dengan apa aja, yang penting bisa dipotong seperti ini ya. Tuh kayak gini. Nah, untuk yang nonjolnya kalau mau dikasih isian boleh-boleh saja ya. Kalau saya ini enggak pakai ya. Jadi enggak ada apa-apanya di dalamnya itu ya, kosong. Oh ya, tadi tuh digulung-gulung ya, lalu diletakkan seperti ini ya. Tuh kayak gini teman-teman. Oke, sekarang kita bikin lagi ya teman-teman. Tuh caranya seperti ini. Setengah dipipihkan, setengahnya lagi menonjol kayak ini apa ya? Menonjol kayak pocong teman-teman, tuh kayak gini ya. Nah, ini yang menonjolnya kalau mau diisi silahkan ya. Kalau saya nggak pakai isian. Selanjutnya yang itu yang sudah saya pipihkannya dikerat-kerat dengan pisau seperti ini ya. Lalu digulung. Nah kayak gini, lalu dibulatkan seperti ini. Kemudian setelah digulung tuh agak dibulat-bulatin kayak gini ya teman-teman, karena kan ini ada aluminium cupnya itu bulat ya. Nah kayak gini ya, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Ayo kita bikin lagi. Nah kayak gini caranya tuh dibikin menonjol satu, yang setengah menonjol, setengahnya dipipihkan kayak gitu. Dibalik lalu digulung, kemudian dirapihkan ya hingga menjadi agak bulat-bulat gitu. Lalu letakkan di loyang. Oke, ini satu lagi ya aku contohkan. Sama kayak tadi ya teman-teman, dikerat-kerat tuh yang menonjol ini kan dibalik ya, nanti digulung seperti ini tuh kayak gini teman-teman. Pokoknya mah gampang ya. Nah, sudah selesai semua. Kemudian saya tutup dan di sini akan saya diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam, saya olesi dengan susu cair ya. Di atasnya seperti ini permukaannya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Kemudian saya akan panggang dengan suhu 180, api bawah dulu. Kemudian api atas ya. Sebentar aja ya, kalau api atasnya 3 menitan kira-kira. Selanjutnya kalau sudah matang atas bawah angkat ya. Kemudian selagi panas oles-oles dengan butter ya, biar si rotinya itu tambah kinclong, tambah cantik ya, tambah lembab gitu. Jadi bagus lah ya kalau udah dioles-olesin dengan butter mah ya. Nah, sekarang kita lepas satu persatu ya si rotinya. Tuh kan cantik ya teman-teman, cantik banget dan empuk sekali rotinya. Nah, kalau mau diisi juga ini boleh-boleh saja ya. Misalkan diisi dengan daging suwir, tuna ataupun keju, meses, coklat, pokoknya mas. Kalau kalian mau isi silahkan isi ya teman-teman. Kalau ini saya nggak pakai isian ya. Saya nanti tak oles-oles dengan keju oles dan juga selai coklat. Nah, sudah selesai kita lepas. Inilah hasilnya. Cantik sekali. Ini mantap sekali buat misalkan ada kedatangan tamu-tamu ya. Suguhan buat para tamu, buat ajimahan, buat camilan keluarga aja di rumah ini endol pisan. Buat sarapan pagi, buat teman ngeteh di sore-sore, buat ide jualan juga oke banget teman-teman. Cantik sekali dan empuk rotinya ya. Kalau untuk ide jualan mah harus ditimbang sama rata ya teman-teman. Tidak seperti ini. Kalau ini saya masak ingat saja ya. Jadi dibulatkannya itu semau saya sendiri karena ini buat camilan keluarga ya di rumah. Tapi kalau untuk ide jualan biasanya ditimbang dulu biar sama ya. Dan dikemas dulu ya tentunya. Juga dalamnya itu dikasih isian ya biar endul surendul. Oke teman-teman, ini rotinya tuh empuk banget ya. Cantik sekali. Tuh kayak gini. Nah, sekarang kita akan belah-belah dulu ya. Tuh ini dalamnya seperti ini. Lalu akan saya isi dengan selai coklat kesukaan anak-anak. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang tanya kenapa sih bikin rotinya itu selai coklat melulu, meses, coklat dan keju, kok nggak ada yang lain sih? Nah segini ya teman-teman, anak aku tuh orang Belesteran Arab ya teman-teman, jadi mereka nggak suka kayak selai-selai kayak gitu, nggak suka selain coklat, keju dan selai strawberry kali ya, itu aja yang sukanya, yang lainnya tuh nggak suka. Contoh ya, padahal tuh ada plak-plak kayak gitu ya kan enak ya, ada plak vanila, plak coklat, plak pasta pandan.
Terus ada selai serikaya, selai nanas, kelapa, dan apalagi itu abon macem-macem. Pokoknya nama itu teh enak ya. Tapi anak saya nggak suka, jadi ya terpaksa gimana gitu ya. Kalau itu untuk saya aja sendiri ya teman-teman. Jadi saya tuh bikin pata airnya seperti ini aja, kadang kosong ya, karena nanti kan saya akan isi dengan semau saya ya. Misalkan saya mau tuna, mau ayam suwir, mau apa, tinggal saya isi aja. Kalau untuk anak-anak ya seperti ini ya, keju dan coklat. Oke teman-teman, untuk isian mah pokoknya mah bebas ya, sesuai selera. Seperti yang teman-teman lihat ya, tuh dalamnya ini seperti ini ya, lembut sekali ya, seperti kapas, lembut banget. Walaupun ini tanpa mixer ya, cuma diaduk-aduk dengan tangan saja, diuleni dengan tangan saja ya. Tapi hasilnya alhamdulillah luar biasa enak banget, lembut, empuk, dan tidak mengecewakan sama sekali ya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula bisa dicoba ya. Insya Allah berhasil. Tuh ini aku pakai keju oles ya teman-teman. Ini keju nadek atau puk ya. Mantep pokoknya. Pokoknya mah sesuai selera ya teman-teman untuk isiannya mah ya. Kumaha teman-teman aja mau apa aja ya, sesuai selera pokoknya mah ya teman-teman. Tidak harus coklat ya atau keju. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat patair atau roti Arab yang gembul-gembul ini cantik. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama kita siapkan wadah seperti ini ya. Terus ada air hangat 160 ml dan juga ada ragi 2 sendok teh. Kemudian ada baking powder 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, dan juga telur 1 butir. Kemudian aku tambahkan juga susu powder ya, susu nido ya 2 sendok makan, dan juga ada butter dicairkan dulu sebanyak 3 sendok makan. Dan sekarang kita aduk-aduk dulu hingga tercampur si bahan-bahan ini. Kemudian saya tambahkan tepung terigu 2 gelas atau setara dengan 300 gram, dan juga ada garam setengah sendok teh. Aduk-aduk kembali. Kemudian aku akan aduk-aduk dulu dengan tangan aku ya, yang sudah aku bersihkan dulu tentunya. Dan ini adonannya agak lembek, jadi wayahna kasih tepung sedikit gitu ya, tipis-tipis supaya tidak lengket ketika kita menguleni. Nah, di sini saya akan uleni selama 10 menit, atau kalau kalian mau pakai mixer juga boleh. Lama-lama adonan akan lembut seperti ini. Nah, kayak gini tuh teman-teman. Ini aku uleni selama 10 menitan ya. Aku skip ya karena kepanjangan. Nah, sudah 10 menit, sudah lembut, kalis, mulus seperti ini dan tidak lengket lagi di tangan aku tuh ya. Sekarang aku balikin lagi ke baskom tadi wadahnya ya. Kemudian aku olesi dengan minyak dan aku tutup, terus aku diamkan selama 1 jam ya. Setelah 1 jam aku lihat adonan sudah lentur, sudah mengembang ya, dan sangat lembut sekali ya. Tuh adonannya bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Tuh kayak gini, ini udah elastis banget. Jadi lama-lama adonan tuh akan kalis seperti ini. Lalu akan aku bagi-bagi adonannya ya, karena di sini tuh roti halia. Jadi roti halia itu atau roti sarang lebah bentuknya itu kecil-kecil. Jadi akan aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan aku nggak tahu ini berapa ya karena banyak. Nama dibagi-bagi W-nya teman-teman, seperti itu. Terus aku siapkan loyang dan olesi loyangnya dengan butter dulu ya. Loyangnya sesuai selera, mau loyang begini, mau yang segi 4, terserah teman-teman. Kemudian aku siapkan isiannya, ada keju kiri atau keju krem ya, keju padat lah ya teman-teman. Terus aku potong-potong seperti ini kecil-kecil sesuai dengan takaran si rotinya ya. Selanjutnya dibuat diisi lah gitu ya, satu persatu seperti ini. Cara ngisinya sangat gampang banget, pasti teman-teman juga sudah pada pinter ya. Terus aku letakkan di loyang ya, seperti ini. Kalau sudah selesai dibentuk, letakkan di loyang seperti ini, tata di loyang ya. Untuk loyang bebas ya, aku pakai loyang aluminium di sini, dan di sini aku pakai 3 ya, karena aku mau bikin yang
pakai taburan wijen dan juga taburan habat soda ya. Dan juga yang satunya yang biasa-biasa saja. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman, tuh kayak gini ya. Ini kecil-kecil ya, tapi aku nggak takar ini berapa gram ya per satunya itu, yang penting kecil nya teman-teman. Nah, sudah selesai aku bulat-bulatkan seperti ini ya. Lalu akan aku tutup dan di sini akan aku diamkan dulu ya selama 40 menit ya teman-teman, atau 1 jam hingga mengembang saja ya, sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah mengembang, kita siapkan susu cair dan olesi di permukaannya dengan susu cair saja ya, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Lalu yang satunya aku taburi dengan wijen ya teman-teman, ini buat hiasan dan tambah endul gitu rotinya, dan juga ada habat soda. Ini enak banget dengan habat soda juga. Dan yang ini aku biasa-biasa saja, original, nggak pakai apa-apa ya, cuman keju saja. Selanjutnya aku letakkan di loyang seperti ini dan akan aku panggang dengan suhu 180, api bawah dulu kemudian api atas. Jadi ini manggangnya itu dipanaskan dulu ovennya ya, sebelum ini masuk baru panggang gitu ya. Jadi panaskan dulu ovennya. Oke, sudah matang rotinya. Kemudian saya olesi dengan butter biar kinclong, gelis gitunya teman-teman. Dan karena ini roti khali ya, jadi wajib dikasih sirup ya. Dikucurkan aja begini, dicurulutkan ya sirupnya. Sirupnya itu sirup gula ya teman-teman. Dikucurin sirup gula seperti ini. Semuanya ya, sesuai selera, untuk banyak sedikitnya itu sesuai sukanya ya. Suka banyak silahkan dibanyakin, kalau suka sedikit silahkan, pokoknya sesuai selera untuk sirup gulanya. Ada yang pakai susu kental manis ya, pokoknya macam-macam ya. Nanti saya juga akan bikin lagi ya yang versi yang pakai kayu manis, yang ada susu kental manis gitu ya. Pokoknya enak banget itu teman-teman, dan cocok buat takjil ya, atau buat teman ngopi juga, ngeteh di sore-sore nggak apa-apa ya. Mantep pokoknya buat cemilan juga, endol serendol. Dan ini biasanya orang Arab ya buat jualan seperti ini pakai loyangnya ya, bundar kecil. Ini dijual kalau di kampung suami aku ini seharga 10 rial ya teman-teman. Ada yang 10 rial, ada yang 5 rial, sesuai takaran loyangnya ya. Karena ada yang loyang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali ya. Nah, ini kalau untuk jualan 10 real di Arab Saudi ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia ya disesuaikan aja berapa gitu ya habis modalnya ya. Ini pokoknya mantap buat jualan juga ya. Imut rotinya dan enak rasanya, juga lembut ya, luar dalam lembut, empuk. Manis ya teman-teman. Ini manis karena dikucurin sirup gula ya. Soalnya ini namanya roti sarang lebah ya kalau bahasa Indonesia mah, tapi kalau bahasa Arab namanya roti khalia gitu ya. Ini isiannya seperti biasa, aku pakai keju ya. Dan ini roti ini populer banget di saat bulan Ramadan teman-teman, atau bulan puasa, karena buat menu takjil ya, karena ini mengenyangkan sekali ya. Nah, buat teman-teman yang kerja di Arab Saudi pasti sudah pada tahu ya. Dan mungkin kalian belum bisa cara bikinnya, silakan ya cobain atau ikutin dengan cara aku atau di resep aku ini ya. Insya Allah kalian bisa ya teman-teman yang baru datang dari Indonesia. Insya Allah pintar ya, pintar-pintar insya Allah, karena kan kita kesini tuh ya harus bisa masak, walaupun gak semuanya harus bisa masak ya, tapi adalah salah satu kalian pasti disuruh masak ya gitu teman-teman, atau bikin kue kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan kalian cepat paham dan insya Allah bisa ya teman-teman yang baru, dan semoga bermanfaat videonya ya. Seperti yang kalian lihat ya, lembut sekali rotinya. Ini bahannya terjangkau, cuma tepung terigu dan ada ragi, juga isian keju ya. Dan ini rotinya lembut sekali, empuk ya. Jadi wayahna kudu dicobain ya. Apalagi buat teman-teman yang baru datang atau yang belum bisa ya, silahkan pokoknya cobain, anti gagal ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat roti khalia terbaru buat takjil ya, buat Ramadan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa bantu aku like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Pertama
Pertama, siapkan susu cair 100 ml. Terus ada minyak sayur atau minyak goreng 20 ml. Terus ada garam setengah sendok teh, ragi 1 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian ada terigu protein tinggi sebanyak 150 gram atau 1 gelas ya teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk seperti ini hingga tercampur dulu, baru diuleni ya. Aku aduk-aduk dulu seperti ini, terus aku uleni ya. Cara nguleninnya seperti bikin roti-roti biasa ya. Jadi kayak nyuci baju gitu, ditekan-tekan ya seperti inilah, digerulung-gerulung seperti ini tuh kayak gini teman-teman. Ini aku uleni sebentar aja karena adonannya sangat sedikit ya, cuma 5 menit kira-kira ya. Hingga kalis aja tuh seperti ini. Lalu balikin lagi ke wadah dan tutup, dan akan saya diamkan di sini selama 1 jaman ya kurang lebih teman-teman, atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Pokoknya mah hingga mengembang aja gitu ya. Setelah 1 jam aku lihat adonan tuh sudah mengembang ya. Tuh kalau cuacanya dingin mungkin biarkan 1,5 jam atau 2 jam gitu ya, kalau cuacanya dingin mah gitu. Nah sekarang ini dikempiskan dulu ya teman-teman, dikempiskan dulu si adonannya. Kemudian akan aku bulat-bulatkan ya, dibulat-bulatkan dulu. Kemudian aku diamkan lagi selama kurang lebih 10 menitan gitulah ya, 5-10 menitan gitulah, hingga lentur saja gitu teman-teman, jangan lama-lama ya. Kemudian kita akan bentuk dengan tangan ya. Ini tangan aku udah bersih ya, dicuci dulu. Dan cara bentuknya seperti ini, atau kalau orang Uzbekistan mah cara bentuknya sudah siap ya, itu apa namanya, cetakannya sudah ada ya teman-teman. Tapi aku mah nggak punya ya, nggak punya cetakannya, karena di Arab tuh nggak ada roti Uzbekistan tuh ya, nggak ada, cuman adanya roti tamis. Tapi ini mirip tamis rasanya teman-teman. Nah caranya seperti ini, karena aku nggak punya cetakan, jadi wayahna pakai tangan aja di seperti ini ya. Nah ini aku pakai ulekan juga ya, tapi ulekan aku tuh bersih, nggak pernah bikin sambal terasi ya teman-teman. Jadi aman ya insyaallah. Ya jadi diginiin aja tuh teman-teman, apa namanya, bikin cekungan kayak gitu teman-teman, kayak cekungan gitu di tengahnya seperti ini. Kalau orang Uzbekistan itu bikinnya ya pakai cetakan ya, ada cetakannya teman-teman. Cuman kan karena di Arab tuh nggak ada roti seperti ini ya, jadi aku tuh penasaran. Ada subscriber aku ya yang minta, katanya Umi bikinin roti Samarkan. Nah aku tuh cari-cari di YouTube, apa itu roti Samarkan. Roti Samarkan ini aku juga pertama kali ya tahu itu. Nah setelah aku cari-cari, oh seperti ini ya, akan aku coba ya. Makanya takarannya sangat sedikit karena takut gagal gitu ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini cekungannya, sudah selesai. Nah sekarang aku mau diamkan dulu ya teman-teman, aku pindahin ke handuk bersih. Apa namanya, aku diamkan dulu sebentar ya teman-teman. Setelah aku cetak seperti ini dengan tangan tuh, membuat cekungan seperti ini, lalu aku diamkan ya, kira-kira kurang lebih 10 menitan gitu ya teman-teman, hingga agak lentur gitu si rotinya ini ya. Ditutup ya biar tidak kering rotinya. Oke, sambil nunggu ini rotinya lentur, kita panaskan ovennya dulu ya, tuh suhu 180, dan simpan loyang. Loyangnya itu terbalik ya teman-teman, karena kalau orang Uzbekistan mah dipanggangnya itu dalam tandur, bukan di oven seperti ini ya. Ini tadi meringkuk lagi, terus aku tuh bentuk lagi ya teman-teman, tekan-tekan lagi seperti ini karena tadi meringkuk lagi ya. Terus ada cetakannya lagi, cara membuat motifnya itu ya, karena aku nggak punya lagi. Terus aku pakai cetakan pinjan seperti ini untuk kopi Arab ya. Namanya apa namanya, pinjan ya teman-teman. Aku tekan-tekan begini karena nggak punya cetakannya lagi ya. Intinya membuat motif ya gitu teman-teman. Nah sebenarnya motifnya itu beda-beda teman-teman, ada yang begini, ada yang begitu. Pokoknya mah tinggal cek aja di penelusuran roti Samarkan ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali motifnya. Oke, ini salah ya, kesalahan aku di sini. Ini sudah aku oles-oles dengan kuning telur. Seharusnya kuning telurnya ini nanti di sana di dalam oven. Oke, langsung aja aku balik, lalu diolesi dengan apa namanya, air ya, air saja ya teman-teman, tuh dioles-oles supaya menempel si rotinya ini di loyang. Dan ini loyangnya tadi sudah aku panaskan terlebih dahulu ya, dengan cara terbalik ya teman-teman. Loyang aku ini terbalik seperti ini tuh, terus aku letakkan. Setelah itu ditusuk-tusuk dengan pisau supaya si rotinya tidak menggelembung nanti ya pas di ovennya ya.
Nah, kayak gini tusuk-tusuk dulu. Lalu aku kasih habat soda atau jintan hitam ya. Dan seharusnya si kuning telur itu, nah sekarang dioles-olesnya. Tadi aku dioles-oles di sana ya, tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Dan ini juga pertama kali aku nyobain, jadi banyak malaweng ya, banyak melamun gitu ya teman-teman. Nah, setelah dioles-oles gini, kita masukkan dan kita akan panggang ya. Masukkan ke dalam oven dan panggang sebentar aja, kira-kira 7 atau 8 menit ya, karena oven aku tuh besar, suhunya 180. Nah, ini sudah kira-kira sudah 8 menit ya teman-teman, 7-8 menit lah, itu sesuai oven masing-masing ya. Dan ini udah matang bagian bawah. Kemudian aku balik lagi seperti ini tuh teman-teman, dijungkir balik ya. Ini ekstrim banget teman-teman ya bikin roti ini ya. Teman-teman bisa cek di penelusuran, cara ngopennya juga sangat ekstrim banget. Pokoknya mah berbahaya lah. Seperti berbahaya, tapi mereka udah biasa ya, sampai jungkir balik gitu, masuk setengah badannya itu ke dalam oven teman-teman. Ovennya namanya tuh oven apa ya? Oven tandur ya. Namanya oven tandur teman-teman. Pokoknya mah teman-teman cari aja di penelusuran YouTube ya. Nanti ketemu roti ini ya teman-teman, roti Samarkan. Tadi kan sudah aku jungkir balik ya. Sekarang ini udah matang ya, bagian bawahnya ini tuh ya, atas bawah udah matang. Nah, seperti ini ya. Jadi aku nggak nyalain api atas ya, cuman api bawah saja semua ya. Cuman tinggal jungkir balik aja si ovennya, si loyangnya bukan ovennya ya, maaf, si loyangnya. Nah, setelah matang ya, kira-kira 2 menitan gitu ya matang, terus aku angkat seperti ini penampakannya tuh. Nah, jadi inilah roti Samarkan ya. Ini request dari teman-teman atau subscriber kita ya. Nah, ini kalau menurut aku ya agak cantik sih, walaupun nggak sempurna ya, tidak sempurna seperti yang aslinya ya, karena ini makan pertama aku bikinnya di rumah dan juga pertama kali nyobain, baru pertama kali nyobain ya. Ini juga request dari teman-teman, kalau dia nggak minta aku nggak bakalan bikin, karena aku nggak tahu, demi Allah nggak tahu teman-teman, pertama kali ya. Jadi jangan diketawain ya, yang penting rasanya enak sekali. Nah, ini rotinya juga lembut teman-teman, lembut, terus apa namanya, gurih sekali, rasanya mirip-mirip roti tamis kalau di Arab mah teman-teman ya. Kalau roti tamis mah aku kan udah sering bikin ya, cuma beda cara pembuatannya aja ya teman-teman. Untuk bahannya sama ya, ada susu, terigu, air ya, ragi kayak gitu. Nah, cara pembuatannya aja seperti cara manggangnya itu agak beda. Pokoknya mah ini dijamin gurih banget ya teman-teman, wajib kalian coba. Ini aku pakai coklat ya, aku nyobain pakai coklat, ternyata endul pisan. Pokoknya mah jangan khawatir, rasanya enak banget seperti tamis dan empuk, lembut juga gurih ya. Boleh cobain buat teman-teman yang mau mencobanya, dan juga buat yang sudah request. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini cara saya membuat roti Samarkan, request dari teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama kita mau bikin bahan biangnya dulu. Ada terigu 140 gram, gula pasir 1 sendok makan, ada ragi 2 sendok teh ya, bukan sendok makan. Aduk-aduk sebentar. Kemudian ini ada susu cair yang hangat ya, 180 ml. Ini diaduk-aduk. Lalu di sini akan saya diamkan ya ini teman-teman. Ini didiamkan dulu. Jadi saya enggak bikin adonan langsung ya. Jadi bikin bahan biangnya dulu ya. Ini sudah saya aduk-aduk hingga tercampur, lalu akan saya diamkan di sini ya teman-teman selama 2 jaman ya teman-teman. Ditutup jangan lupa ya, biar tidak kering. Setelah 2 jam kita lihat adonan sudah mengembang banget ya tuh teman-teman. Ini 2 jam ya teman-teman. Kemudian siapkan 2 butir kuning telur ya teman-teman. Kuningnya saja ya, tidak pakai putihnya ya. Ini yang kuningnya 2 butir ya. Terus ada butter dicairkan 40 ml. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya ada garam 1/4 sendok teh. Kemudian terigunya lagi 1 cup ya. Jadi total terigu semua 280 gram ya teman-teman. Aduk-aduk hingga tercampur ya, seperti ini. Di sini akan saya uleni ya. Uleni seperti biasa dengan tangan karena tidak ada mixer. Saya uleni di sini selama 10 menitan ya teman-teman, dan ini adonan lama-lama akan kalis seperti di video ini ya, di gambar ini tuh lihat teman-teman. Udah kalis, lembut, mulus seperti ini.
Kemudian ditutup, dibalikin lagi ke wadahnya dan tutup ya teman-teman. Kemudian akan saya diamkan ya di sini selama 1 jam ya teman-teman, kurang lebih, atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang. Kemudian kempiskan ya adonannya, sangat bagus sekali, lembut dan empuk lentur ya teman-teman. Kemudian di sini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi 8 atau sesuai selera ya teman-teman. Kalau sudah dibagi-bagi 8 lalu dironding yang mulus, lalu ditutup, diamkan selama 10 menit ya teman-teman, atau 5 menitan juga boleh ya. Selanjutnya aku siapkan cup ya aluminium, dan di sini akan saya oles-oles dulu dengan butter si cupnya ini. Terus adonan sudah 10 menit, sudah lentur, saya siapkan isian, ada keju cheddar dan meses coklat ya. Selanjutnya kita akan bentuk satu persatu ya. Caranya seperti di gambar ini ya teman-teman, biarkan bagian tengahnya ini tebal ya, atau mucunghul gitu kalau bahasa Sunda mah ya teman-teman. Kemudian taruh isiannya dan dibungkus rapi seperti ini, atau ditutup ya teman-teman seperti ini ya. Lalu dironding lagi supaya mulus ya, atau dibulatkan gitu ya teman-teman. Kemudian letakkan di loyang tadi, bukan loyang teman-teman, cup aluminium ya. Di cup tadi yang sudah saya oles-oles dengan butter ya. Oke, lanjutkan ya teman-teman semuanya hingga selesai. Ini yang rasa meses ya. Di beluder ini dikasih meses itu endul pisan teman-teman. Apalagi keju ya, pokoknya keju sama meses tuh atau coklat mantap sekali ya. Nah, sudah selesai semua, lalu akan saya diamkan di sini selama 40 menit ya, ditutup dulu hingga mengembang ya teman-teman, atau 1 jam gitulah, pokoknya mah sesuaikan dengan cuaca kalian wenya masing-masing teman-teman. Kemudian ini sudah 40 menit ya teman-teman kurang lebih. Terus akan aku oles-oles ini ya, sebelum dipanggang dioles-oles dulu dengan kuning telur dan susu cair ya. Dicampurkan si kuning telurnya itu sama susu cair, lalu dikocok-kocok, terus dioles-oles seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Kemudian ya, panggang dengan suhu 180 api bawah selama 8 menit, api atas 2 menit ya teman-teman. Kemudian kalau sudah matang atas bawah mah angkat ya. Selagi panas saya oles-oles dengan butter ya secukupnya, biar si rotinya itu kelihatan kinclong, lembab dan cantik lah gitu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, ini masih panas ya. Jadi kita olesnya itu selagi panas si rotinya ya teman-teman. Nah setelah agak hangat gitu lalu dilepas seperti ini ya teman-teman. Tuh karena kita tuh tadi kan dioles-oles si cup aluminiumnya ini dengan butter, jadi mudah cara lepasnya itu ya, tidak lengket gitu. Nah seperti yang teman-teman lihat, roti beludernya sangat empuk dan lembut sekali teman-teman. Dan bisa diisi sesuai selera ya. Kalaupun ini mau dikasih daging juga boleh ya teman-teman. Mau dikasih abon, daging suwir, kentang boleh ya teman-teman. Kalau saya di sini isiannya kesukaan anak-anak ya, yaitu meses coklat dan keju ya teman-teman. Kalau misalkan nggak pakai isian juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti setelah matang ya seperti ini, terus disobek-sobek atau dibelah lalu diisi di luar ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalaupun mau diisi langsung juga boleh. Nah seperti ini teman-teman, aku ini ada yang nggak pakai isian, lalu aku sobek-sobek, terus aku kasih isian ya coklat atau apa aja ya sesuai selera teman-teman. Oke teman-teman, jadi roti ini cocok banget buat sarapan pagi, buat camilan, buat ngeteh, teman ngeteh ya di sore-sore atau ngopi gitu ya. Rotinya jangan khawatir, ini empuk banget, lembut dan lezat sekali ya, rasanya gurih. Jadi wajib kalian coba ya. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya ya teman-teman. Selamat mencoba ya untuk roti berudal ini, dan selamat mencoba juga untuk resep-resep yang lainnya, yaitu ada khalia ya, ada roti Samarkan dan juga roti manis dan yang lainnya. Jadi inilah 5 resep rekomendasi roti terbaik dari aku ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen juga subscribe dan share juga. Terima kasih.